Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hidayat. Saya guru dari SDN unggulan di Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program pembelajaran dari Kemendikbud berupa guru belajar yang salah satu serinya adalah belajar tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, apa itu AKM? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, saya akan jelaskan apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi, Kemendikbud memiliki sebuah program pembelajaran secara online di mana salah satunya adalah program pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum. Program pembelajaran ini dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Untuk tujuan dari kegiatan pembelajaran asesmen kompetensi minimum ini, para peserta nanti diharapkan dapat memahami konsep asesmen nasional, kemudian memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Berikutnya, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, serta melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Tentunya pembelajaran secara online ini memiliki keuntungan yang bisa didapatkan oleh guru ketika mengikutinya. Apa serunya belajar bersama ketika belajar di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama adalah lebih fleksibel. Fleksibel di sini biasanya berkaitan dengan waktu ya, karena kita nanti dapat mengatur sendiri waktu belajar yang menyesuaikan dengan waktu luang kita. Kemudian yang lebih mudah adalah kita bisa lebih mudah mempelajari konten karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa memahaminya dengan mudah dan mengikutinya juga lebih mudah. Kemudian yang terakhir, lebih kolaboratif, di mana kita bisa belajar dengan rekan guru yang lain, bisa dengan kepala sekolah juga atau bahkan dengan pengawas. Sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mengikuti kegiatan belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Adapun peserta yang bisa ikut program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tentunya adalah yang pertama semua guru SD, SMP maupun SMK, kepala sekolah SD, SMP atau SMA dan SMK, kemudian pengawas SD, SME, SMA atau SMK. Kemudian semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kemudian peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sederajat SD, SMP, atau SMA, dan SMK. Dan yang terakhir adalah setiap peserta itu harus memiliki akun SIM PKB. Kalau Anda masih belum punya akun SIM PKB, Anda bisa menanyakan ke operator Dinas Pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, adapun tahapan dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, ada 2 tahapan yang akan kita lalui. Tahapan pertama yaitu tahapan BIMTEK. Pada tahap ini, peserta mengikuti orientasi melalui video biasanya yang di-share. Kemudian, untuk mengetahui apa saja yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum ini. Kemudian, peserta juga akan mengikuti pembelajaran mulai dari konsep asesmen nasional itu apa, kemudian konsep asesmen kompetensi minimum itu apa, kemudian
butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum yang dilakukan dalam kurun waktu selama maksimal 5 hari. Jadi, jika Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dalam 1 hari juga tidak apa-apa. Untuk tahap kedua, yaitu tahap pengimbasan. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti tahap pertama, diharapkan nanti Bapak Ibu peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini bisa mengimbaskan atau dapat memberikan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan kepada guru-guru lain yang belum mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk tahap kedua ini, peserta atau yang ingin melakukan pengimbasan mendokumentasikan video pengimbasannya dan mengunggah video tersebut pada kanal YouTube, kemudian memasukkan link videonya sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan pengimbasan kemudian menyerahkan link videonya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan piagam penghargaan berupa sertifikat. Nah, apa saja yang bisa didapat setelah kita mengikuti atau ketika kita mengikuti kegiatan seri belajar asesmen kompetensi minimum ini? Tentunya yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru, di mana kita akan bisa mengikuti pembelajaran khususnya pembelajaran secara online yang lebih mandiri, berbeda dengan pembelajaran kalau biasanya kita harus bertatap muka. Sekarang kita bisa melakukannya secara online kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita bisa belajar walaupun secara mandiri, kita juga bisa melakukan belajar bersama dengan sesama guru, kepala sekolah, pengawas, atau PKBM sederajat, sehingga nanti akan lebih seru lagi. Kemudian kita juga akan lebih memahami apa itu asesmen kompetensi nasional. Dan yang terakhir tentunya setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK senilai 32 jam dan piagam penghargaan. Nah, bagaimana cara mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, buka Google. Kemudian ketikkan guru belajar. Nah, di sini ada paling atas adalah situs gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah, kita bisa klik asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengikutinya, kita terlebih dahulu harus masuk. Nah, masuknya kita menggunakan akun SIM PKB kita. Kalau Bapak Ibu masih belum mempunyai atau tidak tahu atau lupa akun SIM PKB-nya, Bapak Ibu bisa menanyakan ke operator dinas pendidikan masing-masing. Nah, ini adalah akun SIM PKB saya. Kalau sudah ada akun dan passwordnya, tinggal kita klik masuk. Nah, setelah masuk nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini adalah seri-seri pembelajaran yang dapat kita ikuti dari kegiatan program guru belajar ini. Untuk guru SD khususnya, yang bisa saya ikuti adalah masa pandemi, waktu itu saya sudah mengikutinya, kemudian asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk pembelajaran asesmen kompetensi minimum, bila kita ingin memilihnya, tinggal kita klik selengkapnya. Nah, biasanya kalau kita belum mengikuti sama sekali, di sini akan tampil beberapa jadwal di mana pembelajaran itu bisa diikuti gelombang keberapa. Karena saya sudah mengikuti kegiatan pembelajarannya, di mana saya mengikuti di angkatan ketiga, maka saya sudah tulisannya sudah seperti ini, sudah tuntas. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum mengikuti, nanti Bapak Ibu tinggal pilih angkatan keberapa yang ingin Bapak Ibu ikuti. Kebetulan untuk jadwal dari Kemendikbud sendiri, angkatan itu terakhir saya lupa angkatan keberapa, tapi
sepertinya untuk bulan Februari ini adalah angkatan yang terakhir, sehingga untuk bulan Maret itu belum ada angkatan baru untuk kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, tapi kita berharap semoga dengan antusiasme dari guru-guru yang masih banyak, semoga dibuka lagi angkatan-angkatan berikutnya. Ya, demikian cara mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Itulah sekilas penjelasan tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan program belajar ini dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.